Di awal film, kita diperlihatkan bahwa ada seorang wanita yang bernama Haewon yang bekerja sebagai karyawan di salah satu bank. Haewon merupakan seorang wanita dengan sifat individualisme yang tidak peduli dengan sesama. Hal tersebut bisa dibuktikan ketika ada seorang wanita yang sedang dikejar preman dan wanita itu meminta tolong kepada Haewon, namun Haewon tidak memperdulikannya. Seketika, wanita itu dibunuh oleh preman tersebut. Singkat cerita, ketika ada seorang nenek yang sedang mengajukan pinjaman ke bank, Haewon pun menolaknya dan mencaci maki nenek tersebut. Selanjutnya, ketika Haewon diminta menjadi saksi atas kasus pembunuhan seorang wanita di awal scene tadi, Haewon pun tidak mau dan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Tidak lama kemudian, dirinya kembali ke bank dan melihat ada seorang nenek yang sebelumnya Haewon tolak. Namun tiba-tiba saja nenek tersebut kemudian mendapatkan bantuan dari teman kerjanya Haewon. Karena kesal, Haewon mencaci maki temannya itu yang telah membantu nenek tersebut. Kemudian Haewon pergi ke toilet, tetapi dia malah terkunci di dalam dan dia beranggapan bahwa yang menguncinya ialah teman kerjanya itu. Akhirnya Haewon dapat keluar dengan memanjat pintu toilet. Karena beranggapan bahwa temannya yang telah mengunci, langsung saja Haewon menampar temannya tersebut. Lalu karena atasannya mengetahui perbuatan Haewon, akhirnya Haewon pun dipanggil dan menyuruh Haewon untuk mengambil cuti beberapa pekan. Setelah itu Haewon pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Haewon ditelepon oleh teman masa kecilnya yang bernama Bokman. Lalu Bokman menyuruh Haewon untuk mendatanginya. Singkat cerita, Haewon pun pergi ke salah satu pulau yang dimana pulau tersebut adalah kampung halamannya yang bernama Mudo. Sesampainya di sana, Haewon pun disambut oleh Boknam. Boknam sangat bahagia karena sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Haewon selama 15 tahun. Bahkan para warga pulau Mudo tampak begitu senang melihat kedatangan Haewon ini. Namun berbeda dengan mertua Boknam yang bernama Dongho, dirinya terlihat tidak begitu menyukai kedatangan Haewon. Lalu Boknam pun mengenalkan suaminya yang bernama Manjong serta adiknya bernama Choljong. Setelah itu, Boknam mengantar Haewon ke rumah. Rumah tersebut merupakan peninggalan kakeknya Boknam. Tidak lama kemudian, datanglah anak Boknam yang bernama Yeonhee dan Boknam menyuruhnya untuk memberi salam kepada Haewon. Tetapi Yeonhee pergi begitu saja dengan wajah sinis. Lalu Haewon menanyakan tentang anaknya Boknam. Boknam pun bercerita bahwa anaknya sudah berusia 10 tahun dan Boknam sangat ingin menyekolahi anaknya, tetapi keinginannya tidak disetujui oleh keluarganya karena keluarganya beranggapan bahwa wanita tidak perlu pendidikan. Setelah itu, Haewon pun melihat keadaan rumah dan mengatakan rumah ini terlihat bersih dan nyaman. Lalu Boknam menjawab, dirinya lah yang membersihkan selama ini agar ketika Haewon datang dapat digunakan dengan nyaman. Selanjutnya, scene berpindah terlihat Boknam sedang makan bersama keluarga kecilnya dan ada juga Choljong yang ternyata dirinya tinggal bersama. Lalu ketika sedang makan, Yeonhee mengajak Manjong untuk mencari ikan pada malam itu. Ketika Manjong dan Yeonhee pergi mencari ikan, di sisi lain Boknam mendapatkan pelecehan seksual oleh Choljong yang merupakan adik iparnya sendiri. Bahkan pelecehan seksual ini bukan kejadian pertama kali, melainkan sudah berkali-kali. Tidak lama kemudian, Manjong dan Yeonhee pulang ke rumah. Di sana, Boknam bersikap biasa saja dan Manjong menyadari bahwa adiknya melakukan aksinya lagi. Kemudian, ketika Boknam mengungkit tentang Choljong, di situ Manjong malah menendang Boknam dan mengatakan bahwa Boknam harus menghormati keluarganya. Tidak lama kemudian, Manjong mengusir Yeonhee karena Manjong ingin beradegan mantap-mantap dengan Boknam secara paksa. Keesokan harinya, datanglah seorang wanita lagi ke pulau tersebut. Siapa wanita itu? Mari kita simak videonya sampai habis. Kemudian di sisi lain, Yeonhee yang sedang bersama Haewon terlihat sudah begitu dekat, dikarenakan Haewon mengajaknya untuk bermain bersama. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah. Di sana terlihat Boknam menyuruh pergi Haewon dan Yeonhee dikarenakan suaminya atau Manjong sedang beradegan mantap-mantap dengan wanita yang baru datang tadi. Boknam menginginkan Yeonhee agar tidak melihat apa yang dilakukan oleh Manjong atau ayahnya. Haewon yang memiliki sifat individualisme, dirinya tidak memikirkan hal itu dan langsung pergi begitu saja bersama Yeonhee. Kemudian setelah wanita tersebut beradegan mantap-mantap dan ternyata wanita itu adalah seorang pelacur.
Lalu tiba-tiba saja wanita itu mengatakan kepada Boknam, "Mengapa kau hanya diam saja atas semua ini?" Serta wanita ini merasa kasihan kepada Boknam, lalu berniat untuk mengajak Boknam pergi ke Seoul. Tetapi Boknam menolaknya dan mengatakan dirinya masih sanggup berada di sini serta anaknya Yeonhee yang masih membutuhkan sosok ayah. Selanjutnya, Boknam pun menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Boknam memang disuruh Manjong untuk bekerja setiap hari, berbeda dengan Manjong yang bersikap layaknya seorang bos. Setelah itu, Boknam pun pulang ke rumah dan ketika dirinya melihat ke celana Manjong, terdapat celana dalam milik Yeonhee yang berada di kantong celana. Boknam begitu terkejut hingga langsung pergi untuk melihat keadaan Yeonhee dan ternyata Yeonhee sedang berdandan. Boknam langsung bertanya, "Mengapa kamu berdandan?" Yeonhee menjawab, "Supaya ayah lebih mencintaiku." Singkat cerita, pada malam hari, Boknam meminta bantuan kepada Haewon untuk mengajak dirinya dan Yeonhee pergi ke Seoul. Namun lagi-lagi Haewon yang mempunyai sifat cuek, dirinya menolak dan mengatakan lain kali saja. Di sana, Boknam berusaha dan meminta kepada Haewon untuk membawa Yeonhee saja. Karena heran, Haewon bertanya apa yang sedang terjadi terhadap Yeonhee. Boknam pun menjawab, Manjong telah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri. Dan lagi-lagi, Haewon tidak mempercayainya dan beranggapan bahwa itu akal-akalan Boknam agar dapat pergi ke Seoul. Akhirnya, Boknam mengambil keputusan dengan mengambil beberapa uang Manjong dan menelpon wanita yang sebelumnya mengajak ke Seoul. Singkat cerita, dengan secara diam-diam, Boknam membawa Yeonhee dan pergi ke pinggir pantai. Dan benar saja, wanita itu datang menjemputnya. Namun karena wanita tersebut ditemani oleh kenalan Manjong, Boknam pun mencoba bernegosiasi olehnya. Tetapi orang tersebut tidak pergi-pergi sehingga Manjong pun datang mengetahui dirinya. Langsung saja Manjong menyeret Boknam kembali ke rumah sambil memukulinya. Wanita itu yang melihat kejadian ini merasa kasihan dan meminta kepada warga sekitar agar membantunya. Tapi para warga malah menyuruh Manjong untuk memotong kaki Boknam agar tidak bisa kabur lagi. Lalu wanita tersebut dibawa Choljong dan langsung diajak mantap-mantap. Yeonhee yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk menghentikannya, tetapi usaha dirinya gagal sehingga dirinya ikut disiksa oleh ayahnya sendiri. Usut punya usut, ternyata Manjong bukanlah ayah dari Yeonhee, melainkan Yeonhee adalah anak hasil Manjong yang memperkosa Boknam secara ramai-ramai di masa lalu. Lalu karena Yeonhee masih memberi perlawanan, dirinya pun akhirnya terhempas dan membuat kepalanya terbentur oleh batu, sehingga membuat Yeonhee pun tewas seketika. Melihat hal tersebut, Boknam menangis histeris karena anaknya meninggal dengan secara tragis. Singkat cerita, datanglah polisi dan mencari keterangan atas kejadian tersebut. Di situ, para warga turut membantu Manjong untuk tidak memberitahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Ketika polisi itu bertanya kepada Boknam, Boknam pun menjawab bahwa yang membunuhnya adalah Manjong. Tapi para warga masih berusaha untuk menutupi semuanya, sehingga Manjong pun mengatakan kepada polisi bahwa Yeonhee tewas karena jatuh terpeleset ketika Boknam mengajak Yeonhee pergi meninggalkan pulau ini. Di sini pun terlihat Manjong berpura-pura menangis dan kemudian tiba-tiba datanglah Haewon. Di situ polisi langsung bertanya kepada Haewon, namun Haewon menjawab dirinya tidak tahu apa-apa. Padahal Haewon juga melihat kejadian ini yang sebenarnya. Akhirnya polisi tersebut pergi dan meninggalkan tempat ini. Lalu saat polisi itu ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Haewon ingin ikut dengannya. Tetapi para warga terus menyuruh polisi tersebut untuk pergi karena para warga tidak mau Haewon ikut dengannya. Dan bisa saja Haewon nantinya akan membocorkan kejadian ini semua. Setelah itu, Haewon memutuskan kembali pulang. Di situ sudah ada Choljong yang memberikan sebuah makanan, yang ternyata makanan tersebut sudah diracuni obat, lalu membuat Haewon pingsan seketika. Kemudian Choljong yang sudah berniat untuk melakukan mantap-mantap, namun aksinya tersebut dapat dihentikan karena tiba-tiba saja Boknam datang menghampirinya. Keesokan harinya, Boknam pun menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terlihat Boknam yang bekerja terus-terusan, sedangkan yang lainnya hanya mengaso di bawah pohon rindang. Dan tiba-tiba disitulah kesabaran Boknam mencapai batasnya. Boknam langsung mengambil sebuah senjata tajam dan melakukan pembunuhan satu persatu yang telah menyakiti perasaan Boknam, dan yang tersisa kini hanyalah seorang kakek yang ketakutan.
Di situ, Boknam tidak membunuhnya karena hanya kakek tersebut yang tidak menyakiti perasaan dirinya. Akhirnya, Boknam pun mencari orang-orang yang telah menyakitinya. Sampai tibanya Dong Ho yang memutuskan dirinya untuk bunuh diri terjun ke bawah karena dikejar oleh Boknam. Kemudian mangsa selanjutnya adalah Choljong, dan tanpa basa-basi Boknam langsung saja membunuhnya. Namun ketika itu Haiwon melihat apa yang sedang dilakukan Boknam. Ketika Boknam mencoba menghampirinya, Haiwon pun melarikan diri karena ketakutan. Tidak lama kemudian tibalah Manjong dan rekannya. Mereka pun melihat mayat dari Choljong dan ternyata mereka semua sudah ditunggu oleh Boknam. Ketika Boknam ingin membunuhnya, secara mengejutkan Haiwon kembali dan berteriak, "Awas!" Sontak Manjong dan rekannya selamat dan memberi perlawanan kepada Boknam. Ketika Manjong ingin membunuh Boknam, Boknam pun dapat melawannya dengan menggigit salah satu jari, sehingga pisau yang dipegang oleh Manjong terjatuh. Lalu Manjong yang sudah bersiap untuk membunuhnya dengan palu, tiba-tiba dari arah belakang Manjong, Boknam menusuk dirinya menggunakan pisau yang saat itu ia gunakan dengan mulutnya, hingga membuat Manjong tewas seketika. Lalu rekan-rekan Manjong membawa Haiwon untuk melarikan diri. Tetapi ketika mereka ingin melarikan diri, Boknam dapat mengejarnya. Dan langsung saja Boknam membunuh rekan-rekan Manjong itu. Berbeda dengan Haiwon, dirinya dapat berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Dendam Boknam tidak sampai di situ. Boknam ingin membunuh Haiwon serta polisi yang sebelumnya datang menemuinya. Ketika itu, Haiwon dapat ditemukan oleh polisi dengan keadaan Haiwon yang sedang pingsan. Lalu polisi tersebut membawanya ke kantor. Benar saja, Boknam mengejar mereka. Kemudian scene berpindah, terlihat Haiwon yang terbangun dari pingsannya dan terkejut melihat Boknam yang sudah berada di hadapannya. Sontak, Haiwon langsung melarikan diri dan melihat para polisi yang sudah tewas terbunuh, serta pintu keluar yang sudah terkunci sehingga Haiwon tidak dapat melarikan diri. Di situ, Haiwon mencoba menyelamatkan dirinya dengan mengunci salah satu sel agar Boknam tidak dapat menghampirinya. Tetapi hal tersebut sia-sia karena kunci sel itu dapat ditemukan oleh Boknam. Ketika Boknam ingin membuka sel tersebut, polisi itu masih hidup dan langsung menembakkan Boknam hingga terluka parah. Di situ, Boknam yang belum tewas dan langsung membunuh polisi itu dengan sebuah palu. Kemudian saat Boknam sekarat, lalu dirinya ingin membunuh Haiwon, namun hal tersebut dapat dilumpuhkan oleh Haiwon, lalu menusuk leher Boknam dengan sebuah pisau dan Boknam pun tewas seketika. Beberapa hari kemudian, Haiwon yang selamat dari kejadian tersebut, dirinya membuka surat-surat yang semua itu dari Boknam. Salah satu surat tersebut berisikan bahwa Boknam sangat merindukan Haiwon dan menyuruhnya untuk datang dikarenakan Boknam ingin meminta bantuan kepada Haiwon. Dan akhirnya film ini pun selesai.